ibu hamil tercatat sebagai salah satu kelompok yang rentan sekali terkena infeksi COVID-19. Ketemu lagi dengan saya Arofa. Semoga Bunda selalu sehat dan juga buah hatinya juga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya akan mau membahas mengenai dua jurnal yang dimana berkaitan dengan ibu hamil, ibu nifas dengan COVID. Nah, sebelum saya membahas dua jurnal ini, saya ingin menekankan di sini kita akan berdiskusi ya. Di sini saya tidak membuka untuk berdebat, juga istilahnya kalau seandainya bunda-bunda yang meyakini tidak ada COVID atau itu aja konspirasi, silakan skip aja, karena di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman saya, karena juga saya bekerja di instansi rumah sakit yang dimana itu adalah full rujukan COVID selama kurang lebih ya mulai pandemi ini dari bulan Maret itu. Nah, makanya di sini saya akan membahas jor-joran buka-bukaan, terus juga yang sangat relevan untuk jurnal yang akan saya bahas ini, karena jurnal ini benar-benar diteliti di Indonesia sendiri dan diteliti oleh ahlinya ya. Dan jurnal ini pun juga terdaftar di jurnal. Kita akan mulai bahas ini juga, tetapi saya ingatkan, mohon maaf kalau seandainya nanti ada kesalahan ya dari penyampaian saya gitu. Kalau seandainya ada yang kurang tepat atau misalnya ada kesalahan, boleh di komen aja di bawah ya. Diskusi, sharing itu bermanfaat buat Bunda, silakan Bunda ambil baiknya, yang buruknya silakan ditinggal. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita bahas dari jurnal pertama itu mengenai peningkatan pemahaman ibu hamil terhadap COVID-19. Ibu hamil itu paham nggak sih sebenarnya dengan COVID-19? Semua informasi kita bisa dapatkan, tapi apakah itu real atau tidak? Kebanyakan kan kemakanan dengan hoax gitu kan. Kita tidak tabayun atau kita tidak pelajarin dulu apakah berita itu benar atau tidak. Salah satu support yang menyumbang kegagalpahaman tentang COVID ini terhadap ibu hamil. Jadi kalau kita nggak paham gimana cara kita menjalani untuk pencegahan tersebut ya kan? Ya, dicatat tuh. Ibu hamil rentan, salah satunya kelompok yang paling rentan terkena infeksi COVID-19. Dalam masa kehamilan terjadi perubahan fisiologi yang mengakibatkan penurunan kekebalan parsial. Fisiologi apa sih? Fisiologi adalah sesuatu hal yang normal. Jadi artinya adalah memang si ibu itu akan mengalami kekebalan tubuh yang menurun ya, karena apa? Karena ada bayinya, dia juga memberikan sistem kekebalan tubuhnya juga kepada bayinya, jadi double gitu kan. Yang tadinya bisa untuk ngecover sendiri ternyata harus mengcover bayinya. Kecemasan yang ditunjukkan ibu hamil tidak sesuai atau tidak berbanding kebalik dengan perilaku ibu hamil dalam kepatuhan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Kok bisa? Mungkin hoax. Mungkin ibu hamil dia itu cuman tahu katanya. Kolom komentar, apa sih penyebab yang ibu enggan untuk melakukan protokol kesehatan, atau nggak tahu sama sekali apa sih protokol kesehatan gitu. Dia tahu akibat yang terjadi kalau ibu hamil terkena COVID-19. Dia cemas, tapi dia nggak tahu mesti kayak gimana gitu. Mudah sekali informasi kita dapatkan gitu kan, searching di Google gitu kan.
Kalau misalnya nggak tahu, malas, coba datang ke tenaga kesehatan yang terdekat. Kita konsultasi. Kalau untuk saat ini kan memang boleh ya, asal menjalani protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kita konsultasi deh tuh, apa yang mengalami kecemasan itu sendiri. Nah, tugasnya si tenaga kesehatan itu bukan hanya memberikan terapi ya kan, tetapi juga memberikan seperti solusi. Misalnya ibu hamil datang ke bidan, kita sharing itu mencari solusi apa sih yang bisa kita lakukan ya kan selama COVID-19 ini terjadi, upaya untuk pencegahannya, untuk mengoptimalisasi lagi kayak gitu. Harus tahu dulu nih dasarnya dulu, kita harus tahu mengerti apa itu COVID-19 tersebut, kita harus tahu ya kan. Terus juga cara pencegahannya kita mesti tahu juga. Kata Xiao tahun 2020, negara termasuk pemerintahan Indonesia melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 yang menjadi perhatian utama adalah pada kelompok rentan potensi resiko lebih tinggi, adalah salah satunya kelompok ibu hamil. Hamil itu benar-benar resiko tertinggi banget. Makanya kenapa sampai saat ini saya ngotot banget ikut kelas yoga atau ngadain kelas yoga, kelas-kelas ibu hamil yang lain itu secara online. Ya karena ini alasannya gitu loh. Karena ibu hamil itu benar-benar rentan banget kena COVID-19 gitu. Please sadar gitu, awareness, bangun lagi kesadaran kita gitu ya untuk menjaga kesehatan kita dan bayi kita. Ya kan? Karena ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang luar biasa cerdas juga. Anak ini bukan 1-2 tahun gitu, tapi kan kita akan membesarkan dia selama dia hidup gitu kan, dan kita nggak tahu sampai kapan. Nah makanya kita harus bisa mendidik dia dari sejak kandungan itu sendiri. Terjadinya peningkatan kecemasan ibu hamil nih ya. Kenapa bisa cemas? Ibu hamil di era pandemik ini disebabkan faktornya kurangnya pemahaman ibu hamil mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Itu bisa dilihat di situ. Dan karena banyak juga informasi yang palsu atau hoax yang seperti tadi saya bilang. Nah, kecemasan yang dialami ibu hamil dapat menurunkan imun tubuh. Nah, 2 kali kan tuh kekebalan tubuhnya berkurang. Pertama karena kekebalan secara fisiologis itu akan turun ya kan secara parsial ketika hamil. Nah, kalau kita udah cemas juga kekebalan tubuh kita bakal turun lagi 2 kali lipat. Gimana nggak rentan coba ibu hamil kena COVID, ya nggak sih? Tuh. Ini diteliti saat sebelum kegiatan akan dilakukan, memang masih banyak juga aktivitas yang terjadi kepada ibu hamil di luar rumah tanpa memakai masker, terus juga berbicara dengan tetangga tanpa melihat jarak, terus juga sama sekali masih nggak peduli dengan hal-hal keramaian. Oke lah, waktu zaman pertama kali, ini tahun 2020 ya penelitiannya, mungkin saat itu banyak orang yang masih taat mengenai itu karena waktu itu masih ada WFH, terus juga belum istilahnya belum terlalu lama. Tapi untuk saat ini di tahun 2021 saya rasa semua tuh udah boring. Kalau benar tulis di komentar, ya nggak sih? Ya iyalah, orang tuh udah menganggap yang namanya virus ini tuh udah biasa aja, udah kayak virus flu biasa ya kan. Enggak, no ya, tidak sama sekali, itu tidak seperti virus biasa. Nanti akan dijelasin di jurnal kedua akibatnya ibu hamil bisa terkena COVID ini kenapa, baik ibunya maupun janinnya. Ya, yang udah ngejaga jarak, udah patuh semuanya, masih juga terkena, apalagi yang nggak sama sekali. Ya, manusia itu gampang banget takabur. Ingat, takabur tuh nggak boleh ya kan, atau bersombong diri, aku nggak bakal kena. Ya iyalah, orang di desa saya itu steril, nggak, jangan takabur, nggak boleh ya, nggak boleh. Allah tuh Tuhan itu maha kuasa, maha mendengar kata hambanya. Jadi istilahnya kita harus tetap jaga waspada ya, waspada tapi juga nggak sombong. Di sini ada tabel
hasil penelitiannya dari ada 3 poin ya. Pertama adalah pemahaman mengenai penularan COVID-19. Yang kedua, pencegahan penularan dan juga penggunaan masker yang benar. Tahu juga penggunaan masker yang benar itu seperti apa, cara pelepasan, pemakaiannya itu juga mesti tahu. Nah, di sini 3 poin ini menjadi landasan pengetahuan Ibu. Saya sedih sekali. Ternyata memang benar, hasilnya benar-benar kurang. Mereka tidak paham tentang 3 poin ini sendiri. Ya wajar lah, ibu hamil tuh banyak banget yang terkena COVID. Apalagi nih, jujur ya, saya menangani benar-benar dari bulan Juni itu membuka ibu hamil dengan COVID, menerima dan melayani itu semua. Sampai saat ini itu banyak banget yang kena, dan banyak juga yang komplikasi yang terjadi saat itu. Saya juga melakukan edukasi ke pasien dan suaminya, kayak masa bodoh gitu, tapi mereka nggak memahami gitu loh. Mereka denial, mereka tidak menerima itu semua. Mereka tuh nggak nyangka kok bisa ya, penyakit menular ini kan pasti ada SOP-nya dong. Setiap rumah sakit semuanya hampir sama rata, ya kan? Tidak boleh didampingi, itu pasti, karena diisolasi. Kalau didampingi saat lahiran ya gimana? Terjadi lahiran normal itu kan terjadi aerosol, percikan darah, atau misalnya sesuatu yang akan menguap ke udara gitu kan. Lah kita aja pakai APD gitu kan, alat pelindung diri, lah masa ya suami enggak gitu. Makanya benar-benar jaga kesehatan bunda dan buah hatinya. Karena apa? Ini sangat berhubungan dengan kesehatan mental kita gitu, kecemasan kita. Kita tuh istilahnya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba disodorin sesuatu hal yang benar-benar di luar planning kita. Kan siapa yang nggak stres gitu. Nah, balik lagi, kecemasan, stres itu menurunin lagi sistem kekebalan tubuh tersebut. Aware dengan diri kita, bayi kita yang kita kandungin itu, melihat secara data, melihat secara di lapangan, melihat dan berkonsultasi dengan ahlinya. Nyata setelah dilakukan pembahasan cara penularannya gitu kan, terus juga diberikan cara pencegahannya, terus cara menggunakan masker yang benar, ternyata benar-benar signifikan berubah ya. Dari tadi tabelnya tinggi, yang kurangnya setelah dilakukan pemaparan materi akhirnya jadi tahu. Nah, jadi kan di sini kan kita tahu, kelihatan ya, kalau misal oh iya ya, ternyata orang-orang rata-rata tuh emang nggak ngerti, nggak paham. Terus juga istilahnya dapat informasi pun juga dari yang beredar aja gitu, bukan dari seorang ahlinya gitu. Makanya pemahaman ilmu itu penting banget. Jadi kita harus cari tahu ke orang ahlinya. Nggak mungkin kan kita pingin belajar matematika tapi kita belajar ke guru sejarah ya kita harus belajar ke guru matematika dong. Kita mau belajar matematika ya ke guru matematika, bukan kita pergi ke guru sejarah, no gitu kan. Pertama. Jurnal kedua ya, di sini optimalisasi kesehatan ibu hamil di era pandemik, ya kan. Kita bahas mengoptimalisasi nih kesehatan yang ibu hamil, udah terlanjur hamil, ya kita harus mengoptimalisasi kesehatannya, baik ibunya dan janinnya pastinya gitu. Tapi nih ya, yang namanya ada ibu hamil, kita harus tahu juga lingkungannya seperti apa. Jangan ibu hamil aja yang kita kita save gitu, tapi keluarganya juga, lingkungannya, satu rumah semua yang mesti dijaga ya. Nah, di sini tuh kata WHO. Yang nggak tahu WHO apa, cari di Google. Wanita hamil dan janin, mereka mewakili populasi beresiko tinggi selama wabah pandemik COVID-19. Tuh, udah berapa kali tuh, dua jurnal yang mengatakan seperti itu. Seperti sebenarnya sih aku dapat banyak jurnal-jurnal, tapi yang aku akan angkat di video ini 2 jurnal ini yang sangat-sangat saya rasa sih ini penting buat saya sampaikan ke bunda-bunda gitu. Jadi benar-benar dari penelitian yang benar-benar ahlinya. Angka fatalitas kasus infeksi COVID-19 pada ibu hamil itu sebesar 25%.
Bayangkan, itu gede banget angkanya Bunda. Please, bener-bener jaga banget nih kesehatan Bunda ya kan. Karena misalnya ya, kita ambil gambarannya aja. Satu desa memiliki 1 juta penduduk. Sedangkan ibu hamilnya kurang lebih misalnya ada 500 orang ibu hamil di situ. Dari populasi 500 ibu hamil, 25%-nya beresiko tinggi terkena COVID-19. Tuh bayangin aja berapa jumlahnya. Itu baru 1 juta populasi di satu desa. Gimana seluruh Indonesia? Jaga please Bun, jaga kesehatan Bunda dan buah hatinya ya, karena mempengaruhi nih untuk kesehatan bayinya di dalam perut, bahkan setelah lahir nanti lah kan tuh bayi bakalan berkembang tumbuh dewasa. Lah kalau seandainya nih dia ada sesuatu kekurangan nutrisi dalam saat dia berkembang di dalam rahim, apa nggak mempengaruhi nanti ketika kecerdasan dia di nanti udah tumbuh dewasa atau beranjak tumbuh gitu, itu akan mempengaruhi gitu loh, sedikit atau tidaknya ya. Nah, ini yang penting bisa dibaca, saya akan bacakan. Presentasi klinis pada ibu hamil bisa jadi aptikal dengan suhu normal 56% dan leukositosis. Yes. Jadi intinya adalah maksudnya ibu hamil bisa jadi positif PCR-nya atau tes COVID-nya itu tanpa gejala. Banyak diantaranya, misalnya tadi nih 25% populasi tadi ibu hamil, itu setengahnya yang positif itu tanpa gejala, tanpa ada demam, flu, batuk, apapun itu, sesak nafas apalagi. Jadi itu juga ya rata-rata juga yang datang ke tempat saya kerja itu juga mereka tuh denial karena itu. Bun, saya tuh ngerasain apa-apa gitu, saya tuh nggak ngerasain apa-apa, saya tuh nggak batuk, nggak apa segala macam. Ya iya, karena setengahnya 56% itu memang mereka itu semua nggak ada gejala. Nah makanya banyak orang yang denial. Kalau udah denial kayak gitu pasti menyerang psikisnya. Pasien yang termasuk dengan gejala, beberapanya rata-rata batuk 84% di sini, terjadi demam 24%, dyspnea, sesak nafas ya, jadi sesak nafasnya yang bener gitu. Jadi bener-bener intinya sih kalau misalnya yang kena COVID, sesak nafas itu dan batuknya itu khas banget gitu, dan gejala COVID lainnya. Dan nih yang tadi saya bilang ya kan, dapat mengakibatkan IUGR sekitar 9%. Bu Bidan, apa sih IUGR? IUGR itu adalah bayi yang berat badannya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Contohnya ya, misalnya 30 minggu atau misalnya 8 bulan deh, rata-rata 1.900-an. Tapi ternyata dia cuma 1.500. Kan 300 gramnya kemana? Nah, itu dia logikanya ya, kenapa bisa sesek ya kan? Kenapa juga bisa IUGR? Ini saya berikan logikanya ya. Gini, COVID-19 itu menyerang paru-paru kita. Paru kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul ya di situ. Nah, ketika kenapa kita harus menghirup oksigen? Karena oksigen fungsinya adalah menyebarkan seluruh makanan ke seluruh tubuh. Jadi dia mengangkut, oksigen ini fungsinya mengangkut makanan yang ada di dalam darah, nutrisi yang kita makan, yang diserap oleh usus kita dan masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah itu ada nutrisinya dan diangkut oleh oksigen ini ke seluruh tubuh untuk memberikan makanan tubuh kita di sel-sel yang lain.
ya kan? Nah, kalau seandainya nih kita aja nggak tercukupi, oksigen yang kita hirup aja tuh kurang karena tadi sesek, ya kan? Karena sesek itu kan kurangan oksigen, makanya banyak orang yang sesek dikasih oksigen, ya kan? Karena apa? Supaya oksigen, suplai oksigennya itu terpenuhi untuk di diri kita. Nah, kenapa bisa jadi IUGR? Ya wajar, karena apa? Bayi itu tergantung sama ibunya. Bayi itu dapat nutrisi dari si tule pusar menjalar ke plasenta atau ari-ari. Ari-ari itu menempel di rahim. Nah, rahim itu banyak banget pembuluh darah, dan pembuluh darah itu yang masuk ke dalam si ari-arinya memberikan nutrisi kepada bayinya. Loh, kalau ibunya aja tidak tercukupi, gimana bayinya? Ya wajar kalau bayinya itu terjadi IUGR atau berat bayinya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya, gitu ya. Terus bisa terjadi lahir mati. Jadi ketika persalinan itu bisa aja bayinya bisa meninggal, atau bahkan sebelum persalinan bayinya udah meninggal di dalam, gitu. Terus juga persalinan kurang bulan. Preterum itu artinya adalah kurang bulan. Nah, itu akibatnya kalau ibu hamil terkena COVID. Duh, Bu Bidan, serem amat sih. Saya jadi deg-degan. Tenang. Ini kan secara garis besarnya. Tapi kalau seandainya Bunda udah benar-benar menjaga, atau seandainya Bunda udah mengalami dan udah sembuh, yuk kita bangun lagi nih ya kesadarannya, kita dekatkan diri kita ke orang-orang yang bisa membuat kita strong lagi, gitu. Terus juga membangkitkan semangat kita untuk apa? Mengupayakan mengoptimalisasi kesehatan kita yang udah kita jalankan. Sering banget saya selalu berkoar-koar di setiap kelas ibu hamil, ya kan, untuk melakukan screening PCR. Yes, I know Bun, I know itu sangat mahal memang, dan saya menyarankan selalu PCR. Apalagi sekarang tuh ada katanya cuman yang dengan ludah atau misalnya dengan nafas kita gitu. Tapi oke, aku tahu itu mahal Bun, but yang namanya kita mau melahirkan, kita hamil, seharusnya kita udah punya tabulin. What is tabulin, Bu? Tabulin itu adalah tabungan ibu hamil atau bersalin. Jadi kita tuh nggak serta-merta, oh iya gue udah punya BPJS, oh iya gue udah punya jaminan yang lain, terus Bunda nggak mau nabung untuk anak Bunda. Yang namanya bersalin itu kan kita harus punya perencanaan dong, ya kan? Apalagi masalah kayak begini, kita nggak ada yang tahu bakal 2020 itu akan terjadinya pandemik, ya kan? Atau misalnya di luar dari pandemik gitu, kita nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Kita udah menjaga kesehatan, ternyata kita ada kendala yang lainnya, why? Kenapa gitu nggak disiapkan? Ini tuh yang selalu saya gemes gitu loh, gemes sama ibu-ibu hamil tuh, ayo dong please nabung gitu. 9 bulan itu waktu yang tidak lama dan tidak juga cepet. Jadi ya 9 bulan itu benar-benar kita harus memprepare dari awal sampai akhir. Kita prepare bagaimana kita menyiapkan diri kita, menyiapkan secara materi, secara apapun itu untuk menyambut si bayi kita gitu. Kalau misalnya nggak tahu apa sih perencanaan yang mesti kita lakukan, nah bisa buka nanti di YouTube saya, perencanaan apa sih yang mesti dilakukan. Nah di situ ada, dan baca di situ. Dan ada scoring-scoringnya juga. Kalau misalnya bingung juga silakan main-main di Instagram saya. Di situ juga banyak informasi yang mengenai ibu hamil, perencanaan dan planning yang mesti dilakukan, ya kan? Bu Widan, kenapa sih mesti di PCR? Nah, ini jawaban di sini. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi dan penularan virus kepada ibu ke bayi maupun kepada dokter, membantu berjalannya persalinan. Jadi itu ya banyak juga sih orang yang dangkal pikirannya, ya udah gue kena ya biarin aja, semua orang juga kena. Jangan kayak gitu. Please Bun, kita harus jadi smart people, smart mom. Kalau ibunya pintar, ingat bayinya juga akan pintar. Kalau misalnya kitanya juga ugal-ugalan nggak masa bodoh dan segala macam, ya jangan harap anak kita bisa jadi presiden, atau misalnya anak kita tuh bisa jadi lebih pintar dari kita gitu. Karena kitanya aja nggak prepare dari awal.
ibu yang terkonfirmasi atau suspek. Ini yang paling bikin saya sedih banget. Karena apa? Dilakukan pemisahan sementara dengan anaknya, di mana proses menyusui akan diperantai dengan pengasuh dan ASI tetap dari sang ibu. Oke, banyak orang yang tidak terima dengan hal ini. Karena apa? Kok gue udah lahiran, udah 9 bulan gue tunggu-tunggu, gue kandungin tuh anak, tapi gue dipisah sama anak gue. Siapa yang gak sedih? Yes, I know, pasti sedih ibu. Tapi itu untuk kebaikan anak ibu juga. Yang namanya bayi, itu dia belum bisa memberikan atau menciptakan sistem imunitas dalam tubuhnya atau kekebalan tubuh dia. Jadi kalau seandainya dia terpapar dengan virus COVID-19, ya udah dia langsung plek-plekan kena gitu. Bahkan dia juga bisa gagal nafas juga saat itu. Responnya bener-bener cepet bun, makanya harus segera dipisahkan gitu. Nah itu tadi banyak ya yang 2 poin yang udah saya sampaikan yang benar-benar terkait dengan proses nanti persalinan, dimana kita tidak didampingi oleh suami ketika persalinannya, dan juga anak kita pisahkan. Yes, itu adalah realita yang terjadi. Saya underline lagi, tapi rata-rata seperti itu, ya kan? Nah, jadi benar-benar makanya kita mesti tahu sebab akibatnya. Kalau misalnya kita masa bodoh, ya udah kita harus bisa menerima konsekuensi akibatnya yang telah kita jalankan selama ini. Jadi jangan berarti berkoar-koar menuntut rumah sakit apa segala macem. Gak bener nih gitu. Padahal sendiri kita nggak paham. Ingat lagi jurnal yang pertama, kita kurang pemahamannya mengenai COVID-19 pada ibu hamil. Misalnya kita seorang suami, kita tidak peduli dengan istri kita, anak kita. Ayo, come on, kita bangkit lagi, kita bangunkan lagi kesadaran kita. Tapi yang saya tekankan di sini bukan hanya ibu hamil dan bayinya aja yang mesti kita jaga, tapi kita harus jaga satu rumah. Kalau satu rumah itu ada mertua kita, ada orang tua kita, ada adik, saudara, segala macam lah, satu RT misalnya, kita harus jaga di rumah itu. Satu rumah itu kita harus komitmen untuk benar-benar menerapkan yang namanya protokol kesehatan ini gitu. Kalau misalnya salah satunya tidak saling menjaga, ya udah pastinya bakal terjadi gitu ya. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak bisa melihat secara kasat mata, oh dia terkena COVID, no gitu, karena virus itu kecil banget bun gitu. Jadi benar-benar istilahnya ayolah gitu, kita sama-sama, kita saling menjaga. Karena apa? Iya, anak yang kita lahirkan itu adalah generasi kita gitu, generasi nanti masa depan yang akan menjadi penerus kita nanti, penerus setelah kita tidak ada gitu. Nah, kalau misalnya anak kita kenapa-napa, yang sedih siapa? Kita juga gitu loh. Jadi ya yuk kita sama-sama bangun awareness-nya lagi, kesadaran untuk lebih sehat lagi, ya kan? Karena apa? Ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk juga masa depan. Karena masa depan itu jangkanya bukan 2-3 tahun, tapi jangka panjang gitu ya bunda. Pemahamannya itu nanti apa aja ya, mau optimalisasi untuk ibu hamil nanti mungkin akan saya berikan di video selanjutnya. Akan bahas, karena pembahasannya banyak banget dan nggak mungkin satu video ini akan kita bahas semuanya. Ini akan saya bahas mengenai 2 jurnal tadi, ya kan. Jadi benar-benar mesti harus pahami. Yang misalnya kurang paham atau pengen sharing, silahkan ditulis di kolom komentar, ya kan. Dan pengen banget nih, saya mengebu-ngebu banget emang untuk bikin dan sharing ini semua kepada bunda, karena emang ini penting banget tahu bunda terbuka pikiran dan wawasannya mengenai COVID ini. Jadi nggak asal kaleng-kaleng nanti melangkah kemana gitu, apa amit-amit gitu kalau seandainya terjadi. Jadi mesti tahu mesti kemana gitu. Apalagi sekarang rujukan itu bener susah banget didapetin, bukan karena emang bukan karena apa-apa, bukan karena orang dalam apapun itu, karena emang bednya itu sangat-sangat terbatas, karena kan isolasi, kita nggak bisa nerima. Dan sedangkan SDM yang ada atau perawat tenaga medis yang ada itu tidak mencukupi kalau seandainya kita menampung semua. Bayangkan cuma gelintir persen doang tenaga medis yang ada di Indonesia ini, tapi kita harus merawat semua
semua penduduknya. Nah, ya kan nggak overload yang namanya rumah sakit kayak gitu. Nah ya kan, jadi benar-benar kita harus jaga dari diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita, ya kan, kita jaga benar-benar baik-baik, ya kan. Selain ibu hamil, ada juga kelompok yang rentan seperti anak kecil, lansia apalagi, dan juga orang-orang yang mempunyai comorbid gitu. Jadi benar-benar saya pesan sekali kepada Bunda, jaga diri kita, jaga anak kita yang kita kandungi, jaga keluarga kita, ya. Berikan informasi ini kepada orang-orang yang kita sayangi, ya kan. Kita berikan informasi ini benar-benar kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi supaya informasi ini benar-benar sampaikan, dan tujuan harapan saya pun juga Bunda paham mengenai apa sih yang terjadi di sekarang, di zaman sekarang ini gitu. Jadi saya ingin menjaga Bunda dengan cara inilah, saya menjaga Bunda dari kejauhan. Karena namanya kita hidup itu selalu berevolusi, ya kan. Dan karena kecanggihan zaman sekarang, ya kita manfaatkanlah kehebatan dan kecanggihan ini semua. Karena apa? Ya walaupun ada kurang dan lebihnya, ya saya rasa itu udah cukup lah gitu. Benar-benar kita bisa memberikan dari rumah, ya kan, dari Sabang sampai Merauke kita bisa sama berkumpul, kapan lagi lah. Kalau misalnya saya buka studio saya, ya cuman sekitaran studio saya aja yang datang. Kita buka pikiran kita, open your mind, terus juga kita bisa ikhlas. Kita harus berserah diri, kita ikhlas untuk menjalaninya, ya. Karena kalau misalnya kita ngedumel, kita nggak ikhlas, itu balik lagi, berarti ada kecemasan dalam pikiran kita yang dimana akan menurunkan sistem imunitas kita lagi. Nah tuh, jadi buat Bunda semuanya, semoga jurnal dan paparan ini bisa bermanfaat nih buat Bunda dan menambah wawasan Bunda. Dan kalau misalnya emang penting buat Bunda sampaikan ke orang-orang, ya silakan share. Dan semoga bermanfaat ya Bunda. Sehat selalu Bunda dan buah hatinya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga nanti video saya selanjutnya bisa bermanfaat juga buat Bunda. Ditunggu waktunya, dan sampai jumpa Bunda semuanya ya. Sehat selalu Bunda dan buah hatinya. Dadah.